Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Insinyur Tiara Eka Putri STMkom, dosen pengampu mata kuliah Sistem Cerdas pada program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Video ini merupakan bagian dari unjuk kerja pengajaran dalam rangka pelaksanaan sertifikasi dosen tahun 2025 dengan skema PPD UKT-PT. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu Sistem Cerdas. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 4 program studi S1 Sistem Informasi yang membekali mahasiswa dengan konsep dasar dan teknik pemecahan masalah dalam bidang kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Mahasiswa akan mempelajari bagaimana merancang, menganalisis sistem cerdas dan otonom, mulai dari intelligent agents, algoritma pencarian, penalaran logis dan probabilistik, hingga sistem multi-agent. Capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan pada MK, yang pertama CPL 1 berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila. CPL 2 mempunyai pengetahuan dalam penyusunan algoritma pemrograman yang efektif dan efisien serta dapat merancang, membangun, dan mengelola aplikasi sistem informasi secara tepat dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan. CPL 3 mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. CPL 4 mampu mengimplementasikan teknik pemrograman dalam membangun perangkat lunak sistem informasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang pertama, CPMK 1, mahasiswa mampu mengenal sejarah kecerdasan buatan, mampu menjelaskan prinsip dasar kecerdasan buatan dan intelligent agent. CPMK 2, mahasiswa mampu mengklasifikasikan algoritma pencarian dan mampu mengaplikasikannya ke dalam pemecahan sebuah masalah. CPMK 3, mahasiswa mampu menginterpretasikan pengetahuan, penalaran probabilistik, dan perencanaan. CPMK 4, mahasiswa mampu membandingkan macam-macam algoritma pembelajaran mesin. Dalam mata kuliah ini, terdapat bahan kajian atau materi pembelajaran yang terbagi dalam 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan materi di kelas, 1 kali pertemuan untuk UTS, dan 1 kali pertemuan untuk UAS. Beberapa topik utama meliputi pengenalan AI dan intelligent agent, strategi pencarian, uninformed, informed, lokal, dan adversarial, constraint satisfaction problem, representasi pengetahuan menggunakan logika, penalaran probabilistik dan pembelajaran mesin, serta desain sistem multi-agent dan isu etika AI. Sistem dan metode pembelajaran menggunakan pendekatan case-based dan project-based learning dengan kombinasi kuliah tatap muka, diskusi interaktif, serta penugasan individu maupun kelompok. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment. Pada aspek delivery, saya memberikan materi, modul, bahan ajar, RPS yang dapat diunduh pada LMS Google Classroom, serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka di kelas untuk mendukung pemahaman mahasiswa terkait mata kuliah Sistem Cerdas. Materi ini juga didukung dengan beberapa media pembelajaran berupa video maupun kuis interaktif, serta studi kasus dan proyek. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa, melakukan diskusi, tanya jawab, serta pembuatan studi kasus maupun proyek yang akan direfleksikan bersama di kelas. Referensi pembelajaran yang digunakan berupa buku referensi karya ahli, hasil penelitian saya sendiri terkait dengan kecerdasan buatan ataupun sistem cerdas, serta artikel ilmiah bereputasi yang memiliki nilai kebaruan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini terkait dengan kecerdasan buatan. Sistem penilaian dan evaluasi dalam mata kuliah ini dilakukan secara komprehensif dan berbasis outcome, mencakup kuis dan tertulis atau UTS dan UAS sebanyak 20%, tugas individu dan kelompok atau case dan project 30%, presentasi dan unjuk kerja 25%, serta partisipasi diskusi dan observasi aktivitas pembelajaran 20%.
Penilaian disesuaikan dengan indikator dan rubrik pada RPS untuk menjamin ketercapaian CPL dan CPMK secara terukur. Semua rincian ini telah tertuang pada RPS mata kuliah Sistem Cerdas dan telah divalidasi oleh Kaprodi dan GKM. Demikian pengantar awal dari video unjuk kerja saya. Selanjutnya akan ditampilkan cuplikan pelaksanaan pembelajaran nyata untuk sub CPMK 1, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar tentang agen yang cerdas dan otonom. Video ini akan memperlihatkan proses pembelajaran sesuai dengan RPS, meliputi penyampaian tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penggunaan metode dan media ajar, serta interaksi akademik bersama mahasiswa. Selamat pagi adik-adik. Marilah kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Kita absen dulu ya. Semuanya hadir? Hadir ya. Oke, baiklah, sudah siap menerima perkuliahan hari ini? Ya, baiklah. Pada hari ini akan belajar terkait dengan sistem cerdas gitu ya. Ini semester 4 ya. Oke. Sebelumnya di semester lalu itu sudah belajar terkait algoritma struktur data ya. Nah, oke, jadi sebenarnya dalam sistem cerdas itu berhubungan dengan mata kuliah tersebut. Sebelum kita masuk lebih dalam, nanti kita akan belajar dulu terkait dengan konsep dari sistem cerdas itu sendiri dan juga terkait dengan intelligent agent-nya. Sebelum masuk ke materi kita hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar tentang agen yang cerdas dan otonom. Jadi di akhir perkuliahan nanti diharapkan adik-adik sini sudah paham konsep dasar kecerdasan buatan ya. Dan indikator penilaian dari mata kuliah ini ketepatan menjelaskan konsep kecerdasan buatan, kemudian ketepatan menjelaskan konsep intelligent agent, dan ketepatan memberikan contoh penerapan agent dalam kehidupan nyata. Oke, Rizky, kontrak perkuliahan sudah Ibu uploadkan di Google Classroom. Ini kodenya, nanti silakan di-download ya, kemudian di-uploadkan kembali. Nanti semuanya juga silakan bergabung ke Google Classroom ini. Dalam perkuliahan ini kita menggunakan beberapa referensi. Sebenarnya ini sudah ada di RPS, sudah Ibu uploadkan di Google Classroom. Tapi secara garis besarnya ini adalah referensi yang Ibu gunakan dalam perkuliahan ini. Ada 3 buku. Nanti silakan di-download di Google Classroom-nya masing-masing. Oke, kita akan masuk ke materi kita hari ini. Jadi, what is AI? Jadi, apa sih kecerdasan buatan itu? Pasti saat ini sudah sangat akrab ya mendengar terkait dengan kecerdasan buatan. Silakan Ibu minta tolong dibuka handphonenya masing-masing. Kemudian silakan di-scan. Di sini kan ada yang kenal nih logonya yang berwarna ini. Logo apa? ChatGPT gitu ya. Apakah AI itu harus ChatGPT? Kemudian ada Google Assistant juga. Google Assistant ini sebenarnya AI atau bukan sih? Dan juga ada robot Sophia. Apakah AI ini harus berbentuk atau seperti robot gitu ya. Jadi silakan di-scan dulu. Ibu ingin melihat pemahaman adik-adik di sini terkait dengan AI. Nah, silakan sebutkan satu kata yang terlintas di pikiran adik-adik kalau mendengar kata kecerdasan buatan. Silakan dituliskan saja satu kata aja. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa menurut adik-adik bahwa kecerdasan buatan itu adalah yang berbentuk robot dan cerdas, kemudian dia juga canggih. Apakah benar sesuai dengan yang dipikirkan oleh adik-adik di sini? Nah, di sini ada video. Mari kita tonton bersama-sama terkait dengan kecerdasan buatan. Nah, jadi kita lihat tadi ada video terkait dengan robot yang di lab gitu ya. Anggap saja ini adalah sebuah sistem atau kecerdasan buatan yang belum kita inputkan data. Kemudian kita bawa dia keluar. Nah, dari situ, dari lab keluar itu dia beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi kalau di awalnya di lab itu dia belum mengenal terkait dengan lingkungan, kemudian kita bawa keluar, dia harus mengenali ada pohon, ada benda-benda yang lain. Nah, dia harus beradaptasi. Nah, adaptasi ini terhadap lingkungannya itu kita sebut dengan generalized learning. Nah, selanjutnya di sini dia menemukan jalan, ada yang ke kiri, ke kanan.
yang kanan ini ada batu-batuan, yang kiri ada jalan mulus. Oke, kalau Ricky melalui jalan ini, Ricky pilih jalan yang mana? Oke, yang mulus ya. Nah, ini juga yang dilakukan oleh si robot ini. Nah, bagaimana kita mengajarkannya? Jadi kita memberikan input atau pengetahuan kepada si AI ini. Nah, kemampuan ini disebut dengan reasoning atau penalarannya. Berikutnya, dia melalui jalan yang polos tadi, kemudian dia menemui di sini ada sungai. Nah, dia harus memikirkan bagaimana cara dia menyeberangi ke sungai. Nabila, kalau sebagai manusia, kalau melalui rintangan ini, Nabila kira-kira apa yang dilakukan? Oke, good. Terima kasih Nabila, jawaban yang sangat bagus sekali. Jadi sebagai manusia kita terus memikirkan solusi bagaimana kita menyelesaikan permasalahan tersebut. Begitu juga yang dialami si robot ini. Jadi kita berikan dia input sehingga dia bisa melakukan penyelesaian solusi yang disebut dengan problem solving. Jadi diingat ada 3 kriteria atau yang harus dipenuhi sebuah kecerdasan buatan. Yang pertama tadi ada apa? Generalized learning, kedua ada reasoning, dan terakhir ada problem solving. Jadi dia harus memenuhi ketiga kriteria tersebut. Ya, jadi dari sini kita ambil kesimpulan bahwa si kecerdasan buatan ini adalah yang memiliki 4 tingkah laku manusia. Yang pertama, acting humanly, jadi dia bertingkah seperti manusia. Kemudian ada thinking humanly, dia berpikir seperti manusia untuk pemecahan masalah. Kemudian ada acting rasional, jadi dia berpikir secara rasional, tadi kayak memilih jalan ke kiri atau ke kanan gitu ya, ada rintangan atau tidak gitu. Kemudian ada thinking rasional, dia berpikir secara rasional. Nah, kemudian dari contoh tadi ada pertanyaan, apakah AI itu harus selalu berbentuk robot? Oke, di sini Ibu mau jawaban dari Rizky. Silakan Rizky. Mungkin menurut saya itu tidak, karena AI itu setelah menonton tadi, saya tahu bahwa AI itu sebuah program yang sudah ditentukan algoritmanya untuk membantu manusia, yang mana hal itu mengikuti kecerdasan manusia atau bisa melebihi kecerdasan manusia pada tahap tertentu. Nah, jika ditanya AI itu robot atau bukan, maka jawabannya tidak. Nah, misalnya kita dulu waktu saya SMP itu saya bertanya di Google, yang jawab itu melalui Branding. Nah, Branding itu yang jawab itu manusia. Sedangkan sekarang itu saya menggunakan ChatGPT. Nah, ChatGPT itu yang jawab itu kecerdasan buatan. Oke, terima kasih, jawabannya sangat bagus sekali. Bertepuk tangan untuk Rizky. Ya, jadi AI itu tidak harus berbentuk robot. Yang penting dia memenuhi ketiga kriteria tadi. Setelah kita mengetahui konsep dari kecerdasan buatan ini tadi, si kecerdasan buatan ini kita sebut sebagai intelligent agent. Nah, konsepnya adalah seperti ini. Kita anggap si intelligent agent ini adalah manusia gitu. Kita bandingkan analoginya, ada manusia, kemudian di sini adalah si agent. Agent ini memiliki actuator. Actuator ini adalah alat gerak atau bagaimana dia bertindak terhadap sensor yang didapatkannya ini ya. Sensornya ini mengamati seperti di manusia itu ada mata gitu, bisa melihat. Kemudian kita lihat menggunakan mata, misalkan ada sebuah benda mau jatuh ke tanah, tentu kita akan bertindak ya. Tangan kita atau kaki kita akan mendekati benda tersebut. Nah, itu di sini adalah actuator. Kemudian ada environment, itu adalah lingkungan. Nah, jadi lingkungan ini contoh tadi ada benda yang mau jatuh, itu berarti dia berada di atas meja. Dan bagaimana persepsi kita terhadap lingkungannya itu. Jadi intelligent agent itu adalah segala sesuatu yang dapat dipandang sebagai entitas yang merasakan lingkungannya melalui sensor dan bertindak terhadap lingkungan tersebut melalui aktuator. Jadi sensor menangkap, aktuator yang bertindak. Nah, agent itu adalah sistem yang mampu berinteraksi dengan lingkungannya secara mandiri ya. Jadi contohnya robot, factory, sosial media, atau web shopping program. Contohnya e-commerce seperti ada yang menggunakan Shopee. Ya, di Shopee kalau misalkan kita mencari pencarian, misalkan mencari terkait dengan sampo, maka setelah kita tutup aplikasinya, setelah kita buka kembali akan muncul rekomendasi ya. Nah, itu juga termasuk dalam kecerdasan buatan dengan membaca
recent atau history sebelumnya. Nah, tadi ada yang namanya lingkungan ya. Jadi di lingkungan ini ada namanya task environment atau dalam sistem cerdas mengacu pada lingkungan di mana agen cerdas beroperasi untuk menyelesaikan tugas tertentu. Nah, lingkungan ini mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi cara agen bekerja seperti input, aturan, tujuan, dan batasan dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam environment ini ada juga yang namanya task environment ini kita sebut dengan PES. Jadi performance measures. Jadi bagaimana kita mengukur keberhasilannya. Contohnya di sini akurasi kalau sebuah sistem. Misalnya kayak tadi ada sistem pakar misalnya. Nah, bagaimana kita mengukur keberhasilan sistem pakar tersebut gitu. Kemudian ada E atau environment di sini di mana agen beroperasi. Kalau sistem pakar itu beroperasinya di web misalnya, di aplikasinya. Kemudian ada actuator itu komponen untuk bertindak. Kemudian ada sensor, komponen untuk mengamati dari lingkungannya. Kalau misalkan sensor itu input, actuator itu adalah output. Kalau sistem pakar, kalau inputnya adalah gejala, actuatornya adalah hasil. Ya, oke. Nah, jadi apa sih agen cerdas yang pernah kalian gunakan? Kemudian kenapa itu dianggap agen? Tadi ingat ya, ada PES gitu ya, ada agen cerdas itu dia bisa diukur. Nah, kemudian yang bisa digunakan sehari-hari itu apa nih, teman-teman? Dahuri? Kalau dari saya, peran saya gunakan itu kayak Google Maps sama Google Assistant. Mereka misal kalau kita mau pergi ke satu tempat, langsung diarahin tuh mau lewat jalur yang mana sama si Google Maps-nya. Google Assistant juga kayak kalau kita mau atur alarm atau atur jadwal, bisa langsung aja tuh di Google, langsung di-set sama si Google-nya. Oke. Nah, kalau ada pertanyaannya kenapa itu disebut agent, itu karena sudah memenuhi dari yang tadi itu ada PES. Oke. Google Maps sama Google Assistant. Ya, jawaban sangat bagus sekali. Silakan tepuk tangan untuk Dahuri. Ya. Oke, tadi dari penjelasan dari Dahuri, contohnya nih kita analisis bersama-sama terkait dengan ChatGPT. Ini paling banyak digunakan ya. Ini sangat menggantung pekerjaan juga. Nah, di sini kita lihat ada performance measures-nya. Jadi ukuran keberhasilan dari si ChatGPT ini apa nih kira-kira? Oke, Tessa. Ukuran untuk keberhasilan dari ChatGPT ya. Jawabannya sesuai dengan yang kita tanyakan, jadi dia tidak keluar dari alur pertanyaan kita. Misalnya kalau kita menanyakan apa itu penjelasan dari AI sendiri, dia menjelaskan tentang AI, bukan menjelaskan bagaimana cara komputer bekerja. Oke, bagus sekali. Jadi ukuran keberhasilannya adalah ketepatan jawaban dari ChatGPT ini sesuai dengan prompt atau keyword yang kita masukkan tadi ya. Kemudian ada environment, dia bekerjanya harus menggunakan internet. Bisa itu di handphone, bisa itu di laptop, tapi harus terhubung dengan internet. Kemudian ada actuatornya. Tadi actuator ini adalah output. Jadi output itu adalah jawaban dari si sensor atau input yang kita masukkan tadi. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, silakan. Dari penjelasan Ibu sebelumnya, apakah semua program otomatis itu bisa disebut sebagai artificial intelligence atau kayak lampu otomatis di jalan yang kalau sinar matahari udah ada gitu, udah gelap, dia nyala sendiri, itu bisa disebut sebagai artificial intelligence. Oke, Fadia, terima kasih pertanyaannya. Jadi kita ingat lagi terkait dengan kategori atau syarat bahwa dia itu bisa dikatakan cerdas atau kecerdasan buatan tadi. Yang pertama ada apa? Ada generalized learning, ada reasoning, kemudian ada problem solving. Nah, kalau dikatakan apakah semuanya itu dikatakan sistem cerdas, kalau dia otomatis ya belum tentu. Bisa jadi juga itu hanya sistem otomatisasi. Kecerdasan buatan itu dia harus bisa berkembang kalau dia belajar terhadap lingkungannya. Nah, contohnya tadi seperti robot, kita berikan input nih. Setelah input, dia akan belajar terhadap lingkungannya. Kalau misalkan kayak lampu tadi, kan dia tidak ada perkembangan atau dia tidak bisa berimprovisasi berdasarkan input yang dimasukkan. Dia hanya menjalankan tugasnya, oh dia hidup jam sekian sampai jam sekian atau sesuai dengan kapasitas baterainya. Beda seperti kayak lampu cerdas seperti Bardi. Bardi itu kan bisa kita setting masuk ke dalam AI, tapi dia sebagai AI lemah karena Bardi juga bisa menerima input voice kalau kita konekkan dengan Siri atau dengan Google Assistant gitu. Menjawab? Oke. Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan.
dari pertanyaan teman-teman sebelumnya dan dari penjelasan Ibu juga, kalau AI ini kan dikatakan bisa menggantikan pekerjaan manusia. Lalu apa yang kita bisa lakukan agar AI ini tidak sepenuhnya menggantikan pekerjaan kita? Oke, jadi nanti setelah ini ada diskusi kelompok akan mengamati terkait dengan perkembangan AI. Tapi apakah AI ini akan menggantikan pekerjaan manusia? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Kalau dikatakan apa yang harus kita lakukan, sekarang AI itu sangat canggih. Kalau mau diadu-adu sama AI, tentu manusia akan kalah gitu ya. Tapi manusia itu bisa mengerjakan banyak pekerjaan dalam suatu orang. Contohnya Tessa bisa mencuci piring, bisa menjawab pertanyaan dalam satu waktu. AI belum bisa melakukan pekerjaan tersebut multitasking. Tidak perlu takut ya, sebagai manusia tentu kita harus mengasah yang namanya pertama soft skill, kemampuan berbicara, kemampuan kita beradaptasi kepada lingkungan, dan juga mengasah kemampuan kita yang lain ya. Oke, cukup Tessa. Kita ada diskusi kelompok. Ini kelompok Ibu bagi dua, jadi ini nanti adalah kelompok yang pro, kemudian yang di sebelah sini kelompok yang kontra. Silakan diamati bagaimana robot atau AI di video itu apakah membawa manfaat atau ancaman bagi tenaga kerja manusia, dan apakah si robot ini dianggap sebagai intelligent agent. Silakan disusun argumennya. Diskusi 15 menit, nanti kita akan bahas bersama. Izin ya Bu, kelompok kami mendapatkan kelompok sebagai pro terkait dengan video tadi ya. Jadi alasan kelompok kami itu pro karena pertama AI itu sekarang banyak sudah mengganti beberapa pekerjaan manusia yang mungkin yang berulang-ulang tadi, seperti ngangkat barang, kemudian mungkin ngantar-ngantar pesanan dan lain sebagainya. Itu bagi manusia itu kan mungkin capek gitu kan. Nah, tapi dengan AI itu mereka kan tinggal kayak tinggal gerakan aja ini itu sampai ininya. Dan juga kan kalau manusia kan tuh ada jam istirahatnya Bu, kayak malam itu harus istirahat dan sebagainya. Sedangkan AI itu dia bisa bekerja lebih dari 24 jam malah. Jadi lebih mengefisiensi dan juga lebih efektif ketika pekerjaan itu yang awalnya mungkin sedikit agak berat, tapi dengan bantuan AI dan lain sebagainya itu memudahkan bagi manusia gitu dan sebagainya. Mungkin itu. Silakan ditanggapi kelompok sini. Izin Bu menjawab untuk kelompok kami. Dari kelompok kami sebagai tim kontra dari video yang telah ditayangkan tadi, kami berdiskusi kalau AI itu tidak bisa menggantikan pekerjaan manusia karena AI itu sifatnya tidak multitasking, jadi ia tidak bisa menjalankan pekerjaan secara banyak gitu. Dia hanya mengerjakan pekerjaan sesuai apa yang ia tujukan gitu. Oke, terima kasih. Kita sudah melakukan diskusi. Jadi tadi teman-teman sudah juga berpendapat terkait dengan pro dan kontra terkait dengan AI. Jadi ya tadi ya bisa jadi menggantikan dan bisa juga tidak. Oke, terima kasih untuk hari ini. Jadi sebelum kita mengakhiri, Ibu ingin memberikan tugas mandiri. Tugas mandirinya silakan dikerjakan di Google Classroom. Nanti dibuat ringkasan tentang definisi AI dan intelligent agent berdasarkan pemahaman dari adik-adik. Kemudian sertakan juga 2 contoh penerapan agent cerdas yang kamu gunakan sehari-hari. Kemudian lakukan analisis PIS-nya masing-masing. Deadline-nya adalah sampai minggu depan sebelum kita perkuliahan. Oke, silakan dijawab diunggah nanti di Google Classroom-nya. Di sini ada pertanyaannya, kemudian rubrik penilaian tugasnya ada ketepatan konsep AI dan agentnya 40%, kemudian relevansi contoh PS-nya 40%, dan kerapian sistemika penulisannya 20%. Oke, ada yang mau memberikan kesimpulan perkuliahan kita hari ini? Izin Bu. Sebelumnya saya Nabila. Di sini dari pembelajaran kita hari ini yaitu tentang artificial intelligence. Menurut saya kesimpulan hari ini artificial intelligence itu bisa dikatakan sebagai AI kalau memiliki 3 kriteria yang disebutkan tadi. Pertama yaitu generalized learning, reasoning, sama problem solving. Nah, terus yang kedua itu tadi ada intelligent agent, di mana itu bisa diukur dengan 4 ya tadi task environment tadi, yaitu PIAS.
Ya, terima kasih Nabila atas kesimpulannya hari ini. Jadi di sini juga teman-teman sudah bisa menyimpulkan ya terkait dengan konsep kecerdasan buatan dan intelligent agent. Sedikit quotes untuk hari ini bahwa mereka bilang suatu hari mesin akan melampaui manusia dalam kecerdasan. Tapi ingatlah kalian adalah manusia yang unik dengan pikiran seluas galaksi dan intuisi yang tak bisa diprogram. AI hanyalah alat yang luar biasa, namun manusialah yang menentukan arah, makna, dan tujuan dari kecerdasan itu sendiri. Hiduplah berdampingan, bukan digantikan. Oke, terima kasih. Saya Eka Putri hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video unjuk kerja pengajaran ini saya sajikan sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen tahun 2025. Saya menyadari bahwa peningkatan mutu pembelajaran merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi dan pengembangan diri secara konsisten. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk terus mengembangkan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional demi tercapainya kualitas pembelajaran yang optimal bagi mahasiswa. Terima kasih atas perhatian dan penilaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.